pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami, hidup kami, dan kami masih bisa bernapas, kami bisa hidup semua karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia datang naik ke surga. Mutiara yang indah pagi hari ini kita perhatikan pada ayat yang ke-11. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggal kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kelahirannya sudah yang dibuatkan sudah terjadi. Pelayanannya sudah terjadi. Kematiannya sudah terjadi. Penderitaannya sudah digenapi. Kebangkitannya sudah digenapi. Dan sangat menarik, selama 40 hari dia bangkit, dia menunjukkan bahwa dia hidup. Dan pada hari ke-40 dia naik ke surga. Dia naik ke surga bukan kata orang, tetapi Alkitab menulis disaksikan orang banyak. Berarti dia benar-benar naik ke surga. Dan malaikat berkata, sebagaimana naik ke surga, satu ketika dia juga akan datang. Yang jadi pertama yang belum digenapi itulah kedatangannya. Kalau dia naik ke surga, dia berlutut dan minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi yang menjadi masalah kedatangannya Tuhan yang belum digenapi. Nah, bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangannya? Untuk menanti kedatangan kita bagi gereja Tuhan yang harus siap sedia. Jangan kita menjadi umat darah yang bodoh, tapi jadi bijaksana. Nah, Alkitab menulis dalam Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dan ayat pertama masing-masing gadis, yang kedua masing-masing dikatakan membawa pelita, yang ketiga masing-masing dikatakan dalam firman Allah, masing-masing yang bawa pelita, masing-masing dikatakan dalam firman Tuhan tidur. Tapi yang sangat menarik menjadi masalah, ternyata yang bijaksana membawa minyak cadangan, tetapi yang bodoh tidak membawa minyak cadangan. Satu ketika mereka tertidur, bagian gereja tertidur dengan keadaan dunia yang kita lihat saat ini. Mereka tidak melihat, karena dia tidur, tidak tahu, tidak disangka. Dan Alkitab menulis dalam Markus 13 ayat 35, firman Allah berkata, datangan Tuhan bagaikan tuan
yang datang ke rumahnya dan kita menulis tengah malam, waktu malam, menjelang pagi dan waktu siang. Kita tidak tahu kapan datang, tapi apakah kita sudah siap kalau dia datang pada malam hari ini? Secara global, secara pribadi yang jadi masalah, secara global dengan situasi dunia yang sekarang sudah mencekam, panas yang semakin tinggi, dan satu ketika firman Allah berkata, oh gunung es akan mencair, dan kita ingat firman Allah, dunia dibakar oleh api, dan pada akhir zaman firman Allah berkata oleh api yang dari surga atas. Itu bagaikan panas yang kita tidak tahu bagaimana akan terjadi, ya akan terjadi. Kita siapkan. Kalau kita lihat keadaan si dunia, peperangan, gempa bumi dan selanjutnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah berminggu. Oke, bicara global, tapi bicara hal pribadi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, hidup ini bagikan seperti buah mangga. Ada yang pentil, ada yang matang, ada yang sudah kecut, ada yang segala-galanya. Nah, kita menentukan, ya ketika datang angin, sekalipun sudah peot, tetap yang bangkai tidak jatuh. Demikian juga ada yang kecil jatuh. Inilah hidup yang kita jalani. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita, kapan Tuhan datang secara pribadi. Ini yang utama. Sudah siapkah kalau sudah datang secara pribadi? Dan firman Allah berkata, di madara yang bodoh, ternyata tengah malam, bukan tengah malam, mempelai datang. Ternyata mereka tidur, dia bereskan minyak, dan yang bodoh minta minyak tapi nggak dikasih karena sudah siapkan untuk yang bijaksana. Mereka yang bodoh mencari minyak, setelah dapat minyak ternyata pintu sudah tertutup. Dan pada ayat yang ke Matius 25 ayat yang ke-11 dikatakan dalam firman Allah, ya, Matius 25 ayat 11, pintu sudah tutup dan ada suara yang berkata, aku tidak kenal siapakah engkau. Ini jadi masalah. Apakah Tuhan mengenal saudara secara pribadi? Ini yang penting. Apakah saudara Tuhan mengenal saudara pribadi? Ini yang utama. Ya, mengenal genesko bagi hubungan suami istri. Suami akan mengenal akan karakternya istrinya. Istri akan mengenal karakter suami karena sudah ada hubungan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan lekat? Menjadi pertanyaan. Apakah hubungan kita terputus karena dosa? Maka kita jadi anak Tuhan, jangan main-main dosa. Ya, satu ketika Tuhan datang, sudah kata siap sedia. Memperhatikan pakaian hidup kita, memperhatikan pakaian nikah kita, memperhatikan pakaian hidup dalam pelayanan kita. Perhatikan, kalau pakaian kotor, firman Tuhan gak mungkin mempelai pakai bajunya cumbang camping atau kotor. Pasti bajunya sudah siap berdandan, berhias, bertemu dengan Dia. Sebab Alkitab menulis 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburi ilahi karena aku telah mempundangkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Alkitab, perawan suci kepada Kristus, bagian mempelai wanita yang hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Jaga kesucian hidup saudara, jaga kesucian nikah saudara, jaga kesucian pelayanan saudara. Dia datang menjemput kita, siap sedia. Jangan ketika dia menjemput kita belum siap sedia, tapi siap bagikan mempelai yang berdandan, berhias, bertemu dengan sang mempelai laki-laki Kristus. Amin. Benar Bapa di surga, tentang kedatangan Engkau yang belum digenapi, tapi kami yang hadir pada pagi hari mempersiapkan pakaian hidup kami untuk menanti kedatangan Tuhan. Maka sucikan hati dan pikiran kami sampai tangan kami, supaya kami layak tampil bersama dengan Engkau, tidak cacat dan celah. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami akan bekerja, berdagang, sekolah, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, bahkan mereka yang ketika sudah dalam virus corona. Kami mohon kemurahan Tuhan, mereka ada hamba-hamba Allah. Firman Allah berkata dalam
Roma 13 ayat yang pertama. Pemerintah dan wakil Allah, biar mau bekerja dengan takut kepada Tuhan. Pandemi, endemi, dan kami banyak yang disembuhkan dan pulih kembali ekonomi kami dan negara kami boleh berkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.